Mangkunegaran mengejar zaman, menjelma menjadi rumah budaya idaman. Tembok-tembok tinggi yang mengelilingi istana Adipati itu tidak lagi memisahkannya dari perubahan. Pintu-pintunya terbuka dalam harmonisasi dulu dan kini. Bukan lagi tentang rakyat dan bangsawan. Mangkunegara ke-10 ada di barisan depan dan perempuan ada dalam pusaran atas nama kesetaraan. Mangkunegaran terus memukau, membawa gebrakan agar budaya Jawa senantiasa lestari, tidak hanya untuk dikenal. Halo Gusti. Hai Mbak, Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih ya boleh mampir ya. Dengan senang hati. Ini kita di mana nih? Kita lagi di Pracimaloka, Pracimaloka. di dalamnya Pracimaten di Mangkunegaran. Baru ya? Baru banget. Jadi aku beruntung ya. Termasuk boleh. orang beruntung loh Mbak. Nyore di sini ya. Betul. Oke Gusti, lagi sibuk apa nih? Aku sekarang belakangan lagi sibuk nari Mbak, latihan nari. Sambil latihan nari juga aku lagi menyiapkan beberapa project di kebudayaan. Wah ini apa nih? Ini signature-nya di Pracimaloka, bukan? Apa? Ini dia signature-nya. Oh malah ini kuenya. Kuenya. Ini kue apa nih? Cake apa nih? Ini cake pandan sumsum. Pandan sumsum. Betul. Jadi gurih. Gurih manis. Pokoknya kalau makan harus jadi satu kesatuan. Aku boleh coba ya? Cobain Mbak, pasti suka. Ini gini aja. Ini apa nih cerita dari kue ini apa nih Gusti? Ini sebenarnya kue-kuean yang di Pracimaloka itu terinspirasi dari. Kok gak berantakan nggak apa ya? Nggak apa-apa Mbak. Terinspirasi dari? Dari itu. Kalau sudah pernah ke Pendopo Ageng yang di depan, Iya. itu di langit-langitnya ada lukisan Kumudowati. Oh. Yang warna-warna. Iya, Nah, iya, ini salah iya. satunya wujudnya jadi kue-kue di sini. Emang hijau kan yang mendominasi ya? Iya, ada hijau, ada warna kuning, merah. Nah, tapi yang hari ini aku ingin Mbak Mona coba yang hijau ini. Karena cute bentuknya. Cute. Jadi ini memang merepresentasikan budaya yang ada di Mangkunegaran. Betul, di Mangkunegaran. Terus kan juga kenapa bentuknya nggak tradisional ya kuenya? Karena kita di Mangkunegaran menyesuaikan dengan kebudayaan itu relevan dengan zaman. Nah, makanan kan termasuk kebudayaan. Iya, Jadi iya. harus gimana caranya bisa diterima oleh lidah anak zaman sekarang. Karena yang nongkrong di sini pengennya anak muda juga ya. Oh, anak muda ya pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya yang segala umur. Berarti bagian dari transformasi budaya yang terjadi di Mangkunegaran dalam 2 tahunan ini ya Gusti ya? Iya, betul Mbak. Memang kami semua dari Kanjeng Gusti juga untuk apa ya, kebudayaan itu harus bisa relevan dengan zaman sekarang. Jadi seimbang dalam kehidupan, tetapi juga mengikuti selera masyarakat. Tetapi tetap tidak lari dari pakem yang ada. Kalau peran Gusti Sura sendiri sebagai kakak kandung dari, selain kakak kandung Kanjeng Gusti Bre, sejak Mangkunegara 10 ya Kanjeng Gusti menjabat itu, Gusti Sura apa tuh tugasnya? Kalau saat ini sih aku masih menjabat sebagai pengageng Kawadanan Panti Budoyo di Mangkunegaran. Itu apa tuh? Itu sebuah divisi yang menaungi seluruh kesenian dan kebudayaan di Mangkunegaran. Divisi baru atau memang sudah ada dari dulu? Kalau Kawadanannya atau kita sebut divisinya ya, itu baru dibentuk di era Mangkunegara ke-10. Tapi kalau sebelumnya sub-sub divisinya atau yang di bawah-bawah ini sudah ada dari zaman Mangkunegara ke-4, bahkan dari pertama juga udah ada. Iya. Cuman sama Kanjeng Gusti yang ke-10 dicampur jadi satu divisi. Jadi khusus, lebih khusus dan lebih enak dan lebih fokus. itu apa aja? Mencakup apa aja? Ada divisi tari,
karawitan, satu set dengan sinden ya, Iya. sama pedalangan. Nah ini karena ini yang tradisi berada di satu naungan Kemantran Langen Projo. Tapi ada juga subdivisi lain yang untuk kontemporer di situ, untuk mengembangkan dari semua inilah. Termasuk makanan, tarian gitu? Tarian yang lebih modern, kontemporer itu sedang dikembangkan, ada juga. Kalau makanan ini divisinya lain lagi. Oh, divisinya lain lagi. Biar masyarakat tahu, mungkin apa aja sih, kan Mangkunegara 10 kan memimpin Pura Mangkunegaran. Lalu di bawahnya tuh apa gitu? Di bawahnya tuh juga strukturnya tuh ada macam-macam divisi, tapi kita menyebutnya kawadanan. Ada sekitar 6, di mana menaungi mulai dari finance, mulai dari sekretariat, terus urusan rumah tangga atau divisi umum, terus bagian arsip, perpustakaan, kesenian, sama yang mengurusi untuk bagian leluhur atau silsilah turun temurun juga ada. Sejak Gusti Sura memimpin itu memang kelihatan ya kayaknya ya, tarian dari Mangkunegaran tuh aku lihat di ke beberapa negara, bahkan sampai Eropa. Iya. Itu gimana tuh ceritanya Gusti? Itu ceritanya ya tentu tetap dibantu banget sama Kanjeng Gusti ya, karena kalau nggak ada beliau mungkin kita nggak bisa kemana-mana sih. Itu memang ceritanya lumayan panjang karena bisa ke berbagai negara yang juga kita nggak duga kita bisa ke sana. Memang kalau yang kami pernah pergi ke Sibu di Sarawak, Malaysia. Itu ada negara pertama yang kami datangi setelah Kanjeng Gusti menjadi Mangkunegara ke-10. Lalu ke Perth di Australia, lalu ke Bangkok, terus juga kami pernah ke Singapura. Lalu yang terakhir, yang terbaru kami ke Paris dan Budapest. Tapi kalau yang Paris dan Budapest kami kolaborasi dengan Mas Eko PC. Penarinya penari Mangkunegaran semua. Itu awalnya gimana bisa keliling dunia gitu? Itu awalnya karena kami tentu membuka open untuk kerjasama juga, kolaborasi, terus mengajak kolaborasi KBRI atau KJRI juga yang ada di kota-kota itu, dan juga akhirnya dilirik juga sama beberapa event di sana sampai akhirnya kami berangkat. Tapi memang kalau nggak salah saya baca ada sejarah dari Mangkunegaran memang sudah suka ada pertukaran budaya dari dulu ya? Iya, dari zaman dulu itu terutama pas era ayah saya di Mangkunegara ke-9 juga beberapa kali misi kebudayaan keluar. Jadi ini nggak yang pertama tarian keluar? Kalau yang di era Mangkunegara ke-10 iya yang pertama, tapi di sebelumnya itu dari ayah saya itu udah ke Jepang, terus juga pernah ke Paris juga, terus kalau tidak salah ke Maroko atau Maroko juga pernah. Begitupun tarian ke Mangkunegaran, tarian dari luar? Dari luar, waktu itu yang terakhir kami dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, perform di sini. Dan memang kami kedepannya pasti akan ada kolaborasi juga dengan university di luar. Nah, itu fokus dari Gusti Sura sendiri memang ingin membawa Mangkunegara ke berbagai negara atau apa sekarang yang paling prioritas? Kalau saat ini yang menjadi prioritas tentu memang harus terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Mangkunegaran. Dengan cara? Dengan cara riset. Awalnya riset dulu. Dari riset, terus nanti dari riset itu kita bisa tahu ada tarian yang sudah ada dari zaman dulu atau mungkin harus dikembangkan membuat baru. Tapi semua based on riset. Maaf Gusti, riset itu jadi modalnya Mangkunegara 10 memimpin ini ya, Pura Mangkunegaran ya? Karena memang Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-10 juga mengajak kami semua untuk ketika melestarikan kebudayaan itu tidak hanya sekedar melestarikan, tapi dengan riset. Dari riset ini kita berangkat untuk melestarikan. Dari melestarikan ini bagaimana kita harus mengembangkan kebudayaan. Ketika sudah dikembangkan, nanti Kanjeng Gusti juga mengajarkan kita untuk bagaimana supaya bisa sustain. Iya. Dan tentunya relevan dengan zaman sekarang. Tapi semua berangkat dari riset dulu. Supaya tidak lari dari pakem, tetapi masih memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang.
Kalau untuk tarian nih yang Gusti Sura memang apa fokusnya ya di situ, apa tuh riset yang ditemukan yang wah baru Gusti Sura Gusti Sura baru tahu gitu ternyata begini dan begitu gitu. Kalau itu biasanya yang dari riset itu dapatnya adalah oh ternyata tarian ini ada ya, sebutnya tarian A gitu. Dulunya kayak apa? Oh, ternyata kayak gini. Tentu kita sesuaikan sama yang sekarang diaplikasikan nih. Iya. Kayak misalkan pakaiannya dulu warnanya merah misalnya. Oh ya sekarang juga kita bikin seperti itu. Jadi menghidupkan apa yang sudah ada di arsip zaman dulu ke yang sekarang. Tetapi karena itu tarian tradisi, mau nggak mau harus sesuai pakem kan? Iya. Jadi akan tetap seperti yang lama itu. Yang membatasi pakem-pakemnya siapa? Kan tadi Gusti Sura sempat menyebut ada tarian kontemporer. Berarti kan bebas dong kita berkreasi gitu. Betul. Tapi tetap ada pakem kan? Tetap ada pakem. Itu ada sesepuhnya yang mengawasi. Jadi di setiap kesenian kami di Mangkunegaran, dari tarian, pedalangan maupun karawitan itu ada sesepuhnya semua. Memang akan terlihat gap generation kan? Ada ini nggak sih debat gitu? Ada. Oh iya, tetap ada. Okay. Tetap ada. Nah di bahkan situ tarian juga ya? Tarian juga semua. Emang itu udah kayak selalu begitu kan? Iya benar. Tapi emang fungsinya beliau-beliau itu yang menjaga kami supaya kami tetap dalam jalur kan? Iya. Supaya ya kan beliau beliau-beliau lebih sepuh. Jadi tahu dulunya seperti apa. Terus apa sih pakem yang mereka pelajari zaman dulu yang mungkin tidak tertulis gitu di arsip, tapi mereka tahu turun gitu temurun ya? dikasih tahu dari mulut ke mulut seperti itu. Nah itu mereka tugasnya menjaga dan ya membimbing juga bagaimana supaya kita tetap baik tetapi sesuai pakem. Tapi dari yang muda-mudanya termasuk Gusti Sura, bagaimana memberi pengertian ke mereka? Nah itu kalau karena saya ini berada di generasi tengah. Kan ada yang generasi muda, generasi tengah sama yang sepuh nih. Ya tugas saya yang di tengah ini kayak aku gini ya harus bisa nge-translate supaya yang generasi sepuh sama yang generasi yang muda ini bisa ngerti gitu. Kendalanya tentu pasti perbedaan pendapat. Karena salah bahasa pasti apa yang dimengerti juga beda. Tapi itu tugasnya memang mensinkronkan ini menjadi satu bahasa ini yang agak sulit, tapi ya bisa sih. Bisa ya, dari komunikasi sama semangatnya sama ya? Semangatnya masih tinggi, semuanya masih tinggi semua. Tentu juga dasarnya rasa sayang, tetap. Rasa sayang kepada kebudayaan atau yang mau dilestarikan ini. Iya. Semangatnya itu ya yang membawa itu ya? Kita sambil minum boleh nggak sih? Boleh, silahkan selamat minum loh Mbak. Iya, ini berarti produk Pracima Loka? Ya, ini kalau Pracima sebelah? Pracima sana itu beda lagi? Dining, resto. Oh oke. Kalau ini dari pagi berarti ya? Kalau ini dari saat ini masih bukanya siang sih. Siang sampai malam nanti jam 8. Fungsinya ini untuk nongkrong, sana untuk makan. Iya. Ya kalau mau dessert atau yang manis-manis bisa kesini sih. Oke. Perlu reservasi juga nggak? Saat ini sih baru terbuka untuk yang datang ke pameran Surakusuma. Jadi bisa masuk ke sini. Project baru juga ya, baru diluncurkan ya. Betul. Nah tadi kan kita ngomongin soal tarian yang memang fokus dari Gusti Sura ya. Udah berapa tarian yang baru yang muncul nih sejak Gusti Sura memimpin divisi tadi? Aku harus hitung. Belum banyak sih. Belum banyak. Tapi kalau yang jadi di era Mangkunegoro ke-10 ini sudah ada beberapa tarian baru memang. Ada yang kontemporer, tapi juga ada yang masih tradisi sekali. Kalau yang tradisi banget, itu ada namanya Bedoyo Ladrang Mangungkung yang membahas tentang, yang menceritakan tentang prajurit putri atau prajurit estri dari era Mangkunegoro pertama yang namanya prajurit Ladrang Mangungkung. Lalu ada juga namanya Bedoyo Kumudo Jiwo. Bedoyo Kumudo Jiwo itu terinspirasi dari taman ini, dari Pracimaten yang dilambangkan dengan teratai. Lalu yang terakhir ada namanya Serimpi Suro Laksono. Itu juga menceritakan tentang prajurit estri di era Mangkunegoro pertama yang relevan dengan zaman sekarang. Apa tuh relevannya? Relevansinya dengan
intelligence, Oke. power, dan kemakmuran atau kesuburan. Kan peran wanita seperti itu. Iya. Lalu yang kontemporer, kami ada namanya balet beksan. Itu tari balet bernafaskan Jawa. Itu memang sudah ada tari balet Jawa atau baru di sini? Kalau yang setahu ini masih ada di sini sih. Pertama ya? Di Solo mungkin baru pertama ya. Yang bentuknya tari balet Jawa gitu. Iya. Kemarin sih sempat lihat saat pembukaan pameran foto antara ya. Itu tarian apa tuh? Karena ada jaipong dan betawinya juga, warna itu bajunya. Kita nyebutnya tari tulang aren. Tulang aren, baru juga. Masih baru banget, jadi belum terlalu terekspos memang. Iya. Karena baru 2 kali dibawakan. Oh, oke. Betul, itu Sekontemporer itu ya, dari bahkan warna pakaian busana penarinya juga ya. warna busananya kan kemarin ikut warnanya Mangkunegaran, Kuning dan hijau ya. Iya. Oke, itu proses menciptakan tarian itu berapa lama sih Gusti biasanya? Kalau yang tradisi itu bisa berbulan-bulan. Oh, Bisa berbulan-bulan karena riset kan tetap. riset terus mungkin setelah itu dipresentasikan ke Dipresentasikan sepuh. dulu, nanti dibikin, nanti baru dengan musik akhirnya full ditampilkan. Berapa lama sih kalau durasi tarian tuh biasanya? Tergantung. Tapi kalau yang memang full seringnya antara 20 sampai 45 menit. Dan Gusti Sura termasuk yang menciptakan tarian itu semuanya? Beberapa saya ikut memproduseri sih. Memproduksi. Ikut apa ya? Berdiskusi, ikut di prosesnya juga. Dari pra sampai Dari pra terciptanya sampai tarian tercipta, itu ya? Iya. Saya pernah melihat tarian ini Gusti, ya prajurit wanita dari Mangkunegara 1. Itu apa tuh? Mungkin bisa diceritain. Oh, yang itu Bedoyo Ladrang Mangungkung. Tadi udah disebut ya? Udah aku sebut. Itu memang menceritakan prajurit wanita itu sudah ada di era Mangkunegara pertama. Di mana wanita itu apa ya? Kesetaraan sudah ada sih sebetulnya. Dari Mangkunegara 1? Dari Mangkunegara pertama. Jadi memang di era itu wanita pendidikannya pendidikan rumah tangga. Iya. Tapi juga tetap membantu peperangan juga dan juga berperan di kesenian. Tetapi peran sebagai ibu tidak terlupakan. Karena kan wanita simbol kesuburan. Iya. Simbol dari fungsi wanita sebagai ibu. Nah itu dari tiga faktor inilah yang akhirnya diterapkan sampai zaman sekarang. Dimana kalau Mangkunegaran saat ini yang bisa dibilang yang menjadi simbol itu ada 3 dewi. Kita nyebutnya Dewi Tri. Iya. Dewi Uma yang bisa kita simbolkan untuk simbol kekuatan. Dewi Saraswati kita simbolkan untuk intelligence, dan juga Dewi Sri kesuburan dan kemakmuran. Nah ini kan juga apa ya, wanita Mangkunegaran itu seperti ini Dari dulu? dari dulu. Oke. Dimana yang kayak tadi aku udah bilang, peran rumah tangga berjalan, peran di peperangan berjalan, tapi peran di kesenian juga berjalan. Kalau dulu ikut perang, kalau sekarang apa tuh? Kalau sekarang membantu berlangsungnya Mangkunegaran. Iya. Dan juga mencerminkan wanita Mangkunegaran saat ini. Itulah dulu prajurit, sekarang jadi wanita Mangkunegaran. Jadi bisa dibilang perempuan di Mangkunegaran itu sebenarnya sangat terlibat ya? Sangat terlibat, betul. Dan sangat faktornya besar terutama dalam keseimbangan sih. Oke. Karena kan menjadi wanita Mangkunegaran itu memang harus seimbang dalam semuanya. Ini sudah memikirkan kesetaraan sebenarnya dari dulu ya? Menerapkan ya bahkan ya? Sudah menerapkan dari dulu. Kalau Gusti Sura sendiri artinya terlibat dari awal ya? Sejak adiknya menjadi pemimpin Pura Mangkunegaran? Terlibat dari awal, memang sudah saling membantu dari awal sekali sampai sekarang. Sampai saat ini pun juga ya bantu-membantu sih. Iya, bukan hal yang kagok gitu ya? Bukan. Kan kalau setahu saya kan kalau tradisi Jawa tuh patriarki, ya perempuan di belakang layar saja. Kalau ini malah Gusti Sura lumayan ini ya, kelihatan aktifnya gitu. Iya, karena ya itu karena dari zaman dulu Mangkunegaran sudah kesetaraan terhadap wanita sudah ada kan. Dan juga
keseimbangan dari semua faktor yang ada, itulah yang membuat Mangkunegaran pun juga tetap ada peran perempuan di situ. Iya, iya. Gusti Sura melihat perempuan di Mangkunegaran memang menyeimbangkan fungsi Mangkunegarannya, atau bahkan lebih dari itu, memberi sentuhan yang memang berbeda akhirnya dengan keraton-keraton lain. Kalau menurut saya sih tentu apa ya, peran wanita besar sih di Mangkunegaran. Selain menyeimbangkan antara kegagahan dengan kelembutan, Oke. yang kegagahan yang kayak prajurit yang membantu Iya. perang itu, Iya. kelembutan kan wanita, peran ibu itu. Iya. Tetapi juga mengayomi perempuan di Mangkunegaran itu bisa mengayomi, mengayomi berbagai macam hal dan memberikan sentuhan-sentuhan berbeda. Kayak misalnya mungkin dalam kesenian lah, taruhlah, atau kebudayaan itu kan juga harus ada yang mengayomi mereka. Nah, perempuan fungsinya di situ salah satunya kalau di Mangkunegaran. Kan Mangkunegara 10 berarti ini ya, maskot 3 tadi itu dibawa baru ini di Mangkunegara 10 ini ya. Baru dibawa saat ini di Mangkunegara ke-10, tetapi bukan menjadi maskot yang apa ya, hanya simbolik saja sebetulnya. Dimana yang kayak aku bilang tadi, perempuan Mangkunegaran atau wanita Mangkunegaran itu harus kekuatan, intelligence, dan juga kemakmuran atau kesuburan. Gusti, sebagai keluarga inti ya, di Mangkunegaran tuh memang ada tradisi nggak atau kewajiban malah untuk bertugas gitu, termasuk Gusti Sura? Ada. Oh ya, Tentu kalau sebagai keluarga inti ya, karena kalau misalnya kayak jabatan atau sebagai apa itu kan tentu dari Kanjeng Gusti yang harus memilihkan. Tapi kalau emang tidak ada jabatan atau misalnya gimana, kewajibannya tentu harus melestarikan kebudayaan. Jadi ikut ngewuri-wuri budaya. Mungkin memang tidak, kalau emang nggak interest kan ada juga ya, tergantung yang nggak interest atau interest itu mungkin memang bisa dimulai dengan biasanya kayak ikut acara adat, terus mulai apa ya, ketertarikan untuk mempelajari kebudayaannya, terus mempelajari kayak mungkin suka batik, motif-motif Mangkunegaran tuh apa aja sih, terus pengetahuan dasar seperti itu kan sebetulnya juga bagian dari melestarikan budaya. tapi tidak ini ya, misalnya di rentang usia apa ada kelas khusus untuk keluarga, untuk anak-anaknya? Kalau saat ini belum sih, Mbak. Jadi memang ya hanya biar mengalir aja sesuai minatnya masing-masing. Kayak misalkan saat ini pun karena trennya sedang berkain, kami keluarga-keluarga semua pada pakai kain dengan happy, pakai kebaya. Terutama kayak acara adat pasti kita akan seneng karena kembali berkain, terus kembali pakai kebaya, terus pakai sanggul Jawa lagi gitu. Nah itu cara tersimpel yang memang bisa dilakukan untuk kewajiban sebagai keluarga. Kalau misalkan mau terlibat lebih lanjut, misalkan untuk bagaimana proses pelestarian, bagaimana proses pengembangan itu bisa juga. Jadi sebenarnya Pura Mangkunegaran ini anggapnya seperti yayasan keluarga, ada pemimpinnya, dan yang memegang tugas tertentu tuh kebanyakan dari keluarga inti dulu, jika tertarik. Iya, jika tertarik. Kalau tidak ya mendukung saja gitu ya. Iya, tapi emang jadinya sebetulnya lebih enak sih karena fleksibel sekali kan. Dan sesuai minatnya masing-masing juga. Tapi memang keutamaannya adalah rasa memilikinya yang besar. Rasa memiliki yang besar akhirnya jadi kita semua gotong royong bareng-bareng, yuk kita memajukan Mangkunegaran dan melestarikan Mangkunegaran. Nah, ngomong-ngomong kemajuan Mangkunegaran ini kan memang dalam hampir 3 tahun ini ya, terutama sejak Kanjeng Gusti Bre memimpin, Mangkunegaran tuh seperti epicentrum budaya ya, nggak hanya di Solo gitu. Apa ya, aku menyebutnya seperti ruang kreasi yang inklusif gitu. Iya. Benar begitu ya Gusti Sura ya? Mungkin bisa dibilang sebagai rumah kebudayaan Jawa mungkin. Oke, Atau bisa ya. rumah kebudayaan di Indonesia bisa juga. Tapi Gusti Sura merasakan nggak bedanya memang? Saya pribadi merasakan sih. Karena dari era ayah saya, dari era Mangkunegara ke-9 sampai yang sekarang itu di era Mangkunegara 10 tuh berlari cepat. Berlari cepat. Nggak santai gitu ya? Nggak santai, bahasanya cepat ya? semua kayak tek 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 sampai nggak kerasa jadi kayak sekarang. Menyangka nggak sih?
Sebenarnya Ada shock ini nggak? Kan ini Awalnya- kan rumah keluarga sebenarnya kan. awalnya nggak shock sih, karena memang kami udah tahu pasti akan cepat perkembangan itu, karena udah melihat saat ini kan era sekarang progres apapun sangat progresif kan. Artinya dari awal sudah ada plan yang begitu kuat dong ketika Ada. Kanjeng Gusti Bre naik langsung tuh. Ketika Bikin strategi. Kanjeng Gusti menjadi pemimpin Mangkunegaran, program-program kuat semua sudah langsung kita ciptakan, kita bentuk semua, core-nya sudah dibentuk sampai akhirnya jadi sekarang. Anak muda ya kebanyakan ya Anak timnya. muda kebanyakan. Perempuan Campur perempuan laki, tetapi semua berperannya sama sesuai tugasnya masing-masing. Jadi memang muda-mudi Mangkunegarannya pun juga sangat-sangat mau membantu semua. Jadi bisa dibilang memang gotong royongnya tinggi di sini. dari awal atau karena memang Kanjeng Gusti Bre bisa membuat itu terjadi gitu? Kanjeng Gusti yang bisa membuat itu terjadi. Jadi memang ya? kan pemimpinnya muda. Iya. Otomatis anak muda juga, ayo yuk kita rame-rame yuk semua. Nah langsung lah jadi saat ini. Prioritasnya memang ini ya, Pura Mangkunegaran mau diubah image-nya. Dulu kan rumah keluarga yang bisa dikunjungi karena memang menyimpan banyak sejarah gitu. Kalau sekarang ada mau digeser sedikit nggak gitu? Memang untuk Kalau saat ini rumah menjadi bisa dibilang supaya Mangkunegaran ingin menjadi rumah budaya, payung budaya dari yang ada. Jadi Mangkunegaran saat ini terbuka untuk semua budaya, untuk semua masyarakat juga. Karena itu sangat penting juga untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Tentu juga bagaimana membuat kebudayaan saat ini relevan dengan zaman sekarang. Kalau dulu kenapa tidak seterbuka ini menurut Bu Surah? Mungkin ya memang karena generasi sebelumnya kan eranya juga beda ya. Jadi era yang kita sebut saat ini kan keterbukaan, progresif, itu kan ada selalu tercipta dan terjadi kan. Nah kalau era sebelumnya kan memang seperti era orang tua kita dulu kan, beda lebih lebih tradisional mungkin. Tradisional, dan kalau kita ngomongin keraton itu memang lebih ke kita segan ya. Ya lebih lebih segannya ada. Dan memang Bingung juga kali ya mau Iya. membuka diri tapi harus dimulai dari mana gitu ya. salah satunya itu. Nah, kalau sekarang kan sudah berbagai macam cara, berbagai macam media, itu sudah, apalagi era digital, itu udah makin mudah untuk kita membuka diri, memperkenalkan kebudayaan Mangkunegaran ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan ke seluruh dunia. Iya. Dan juga adanya digital ini juga mempermudah Mangkunegaran untuk ayo kita bersama-sama. Iya. Seperti itu. Tadi kan Gusti bilang Pura Mangkunegaran tuh seperti berlari ya, nggak berhenti ya hidup, mulai dari konser, Ya. tempat diskusi, festival dan pameran gitu ya. Proses kreatif yang terjadi di sini tuh seperti apa sih? Orang akhirnya kok ini segitu ininya ya, begitu cepat banget melihat di luar tuh trennya seperti apa, terus kebutuhannya bagaimana, itu bagaimana sih proses kreatifnya gitu? Proses kreatifnya tentu semua diprakarsai sumbernya dari Kanjeng Gusti. Karena memang beliau juga Banyak idenya ya? banyak idenya, kreatif, Gaul. gaul tentu, dan juga memang beliau itu sangat open dengan segala perkembangan. Jadi kami yang membantu pun juga apa nih kita bisa membuat apa. Lalu ide-ide itu mengalir hingga sekarang ini. Banyak acara, ada banyak event, ada pameran, ada mungkin penampilan kesenian kecil-kecilan seperti itu. Tapi semua memang sumbernya dari beliau. Dengan pencapaian sekarang kan sudah sangat signifikan ya. Iya. Yang dikejar lagi apa sih, kayak Gusti? Kita penasaran kan nih setelah ini apakah slow dulu atau memang terus aja gitu? Itu Terus. apa gitu goalsnya? Harus terus berlari sih Mbak. Karena kalau enggak kita bisa tergerus sama budaya lain. Melihat kegelisahan itu ya, Melihat, apa betul. ada kegelisahan bahwa ketika Pura Mangkunegaran tidak berfungsi sebagai penjaga budaya, ya udah gitu ya, akan luntur. Betul, karena kan apalagi era saat ini itu kan kebudayaan dari luar kan banyak masuk. Dan anak-anak
zaman sekarang mungkin itu kan lebih interest dengan kebudayaan luar. Karena mungkin ya lebih menarik nih, secara visual lebih enak dilihat. K-pop ya salah satunya. Salah satu mungkin K-pop, terus juga mungkin budaya barat kan juga kental banget nih. Iya, benar. Terus juga mungkin lebih gampang diikutin, lebih seru. Iya. Sementara budaya di Indonesia, kita bicara seluruh budaya ya, di Indonesia itu kan beragam. Terlalu banyak malah. Terlalu banyak. Itu mungkin bagi anak-anak sekarang itu kuno atau mungkin ribet ya. Tapi kalau menurut saya sebetulnya ya harusnya kalau mau itu tetap cinta dulu sama budayanya sendiri. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Membuat cinta dulu ke budayanya sendiri. Karena dari cinta, awalnya mungkin penasaran pasti. Iya. Mungkin ngelihat di luar nih budaya yang baru banyak. Tapi juga pasti kan penasaran budaya kita sendiri apa ya yang sesuai akar kita. Kok seru? Apa sih mungkin dilihat dari kok berpakaiannya menarik, pakaian adatnya. Mungkin diambil simpel kayak kainnya dipakai. Lama-lama tertarik. Setelah dia tertarik, lama-lama kan akan cinta, lalu menerapkan ke kehidupan dia sehari-hari. Iya. Diterapkan ke kehidupan sehari-hari, akhirnya pasti dia akan ada kemauan untuk kayak, aduh jangan sampai punah deh kebudayaanku yang ini. Iya. Lalu kan pasti akan mau untuk mengembangkan, mikirin bagaimana prosesnya hingga bertahan terus. Dan sudah terjadi ya orang-orang perempuan terutama kesini pakai kebaya. Betul, udah pada pakai kain, pada pakai kebaya. Iya. Karena kan ya memang wanita Indonesia seperti itu kan. Itu jadi tren loh ya. Jadi tren. Betul. Awalnya nggak sengaja atau memang dari orang dalamnya dulu memang pakai kebaya atau bagaimana tuh Gusti? Awalnya tuh memang itu dari dalam sendiri memang sudah seperti itu. Karena emang rasa cinta untuk dengan kebudayaan sendiri. Kami mau berkain, kami mau pakai kebaya dengan happy. Terus mungkin karena ya itu berkat era digital, lihatlah orang-orang di luar kok menarik ya, lalu mereka pakai. Memang awalnya pasti hanya tren, tapi bisa terlihat rasa cintanya mereka juga ada terhadap kebudayaan itu. Mangkunegara juga ini nggak sih, memang jago membuat tren juga nggak? Memang mempunyai strategi untuk kita harus membuat tren? Karena kan sekarang kayak sosmednya juga ini banget ya, diurus banget gitu. Kalau itu mengalir sih, kalau yang tren. Tetapi memang core-core-nya kita pikirkan juga. Kayak misalnya saat ini yang terbaru kan Kanjeng Gusti membuat culture future. Iya. Gimana dari era dulu menjadi era yang sekarang, peralihan kan? Dari era analog ke digital. Dari yang kuno menjadi terbaru. Nah itu diwujudkan dengan salah satunya dengan pakaian kan. Iya. Kayak orang-orang berkain. Bukan hanya kuno, orang anggap kain itu kuno. Tapi kan gimana caranya jadi pakai kebaya atau atasan lucu-lucu jadi saat ini kan. Nah, sekarang kain udah macam-macam ya. Macam-macam Kebaya juga. macam-macam. Terus juga dari tarian. Ya itu tarian. Tarian Kontemporer itu bagian dari itu ya. Kontemporer itu juga bagian dari culture future itu sebetulnya. Jadi emang ya saat ini kebudayaan itu harus culture future. Di mana kita membuat kebudayaan yang modern atau saat ini, tapi tidak meninggalkan yang dianggap kuno. Jadi kan tetap seiring sejalan. Iya. Dan nafasnya tetap nafas yang lama tetapi dibawa dengan cara baru dan sehingga relevan dengan zaman sekarang. Karena bagiku dan juga bagi kami semua di sini, kebudayaan itu menyeimbangkan kehidupan loh Mbak. Kenapa tuh? Coba kalau misalnya diperhatiin ya, kebudayaan itu melambatkan yang cepat. Oke. Tapi kebudayaan juga bisa mencepatkan yang lambat. Kayak misalnya, aku ambil contoh, udah hektik sama kerjaan. Coba mungkin dengerin deh yang main gamelan gitu, karawitan. Kan jadi Relax banget. relax kan? Iya benar. Kita udah cepet nih fase kerjanya, fase hidupnya. Denger itu jadi lambat lagi. Tapi ada juga ketika kita merasa kayak, kok lagi bosen ya? Lambat, kitanya lambat kan? Terus kita mungkin nonton tarian yang lebih semangat atau apa. Nah itu kan jadi kita terpacu tuh kayak, wah semangat nih, yuk. Iya. Dan itu kan sebetulnya salah satu contoh juga kebudayaan jadi bagian hidup ya kayak gitu. Oke. Menarik. Menarik, karena memang ya kebudayaan emang semenarik itu sih. Mungkin kita nggak sadar ya sebenarnya ya. Ya kita nggak sadar. Karena kita nggak didekatkan gitu ya. Betul.
Gusti Sura sebagai anak keraton tuh dibesarkannya seperti apa sih? Wah, itu sangat agak-agak lucu. Nggak lucu sih, tapi mungkin sebetulnya apa yang aku rasakan ya, kami tumbuh besar seperti anak pada umumnya. Oh ya? Hanya bedanya kami mungkin bisa tinggal di tempat atau pusat kebudayaan. Tentu dengan tugas-tugas yang mungkin agak berbeda dari anak seumuran pada umumnya nih. Iya, iya. Kalau kami sekolah atau apapun juga seperti biasa, cuman memang bedanya kami ekstranya adalah kami sangat-sangat diberikan pengetahuan lebih tentang kebudayaan Jawa. Oke. Pakemnya, kayak nilai-nilai moral seperti apa sih, terus juga rasa cintanya kepada kebudayaan Jawa itu sangat-sangat ditekankan kepada kami Dari kecil ya? dari kecil. Makanya memang itulah kami sangat kental dengan kebudayaan Jawa. Kalau orang tua kami itu bisa dibilang open minded sih, Mbak. Kayak Romo, Ibu itu semua open minded. Padahal kita taunya Romo nih kan Kanjeng Gusti gitu ya dulu, ternyata nggak sekaku itu. Iya, pasti dipikirnya kan akan apa ya? Banyak larangannya. Jawa banget, iya. terus pasti dipikirnya kayak, aduh, jalannya berat ya harus hidupnya gitu berjalannya nggak? gini. Iya. Enggak kok, enggak. enggak ya? Memang tetap kayak aku bilang, kebudayaan menyesuaikan zaman nih. Kami hidup pun juga seperti biasa. Jadi Cukup modern malah cukup ya? modern. Tapi memang ada beberapa pakem memang harus kami taati. Kayak misalkan acara adat, kami wajib datang. Kami wajib harus ada, mengikuti dari awal sampai akhir. Pengetahuan dasar soal acara adat, pengetahuan dasar soal hal-hal yang di Mangkunegaran itu kami harus tahu. Termasuk bagaimana orang tua kami menumbuhkan rasa cinta kepada Mangkunegaran dan kebudayaan Jawa. Sampai akhirnya kami harus terlibat untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Jadi di tengah kemodernan ada tradisi yang masuk di situ. Jadi seimbang. Jadi cinta sama budayanya ditumbuhkannya dari kecil ya? Betul, dari kecil. Dulu kesadaran waktu kecil membedakan dengan teman sebaya sebagai anak keraton kan sudah harus mencintai budaya lah gitu ya, udah diajarkan. Dengan teman-teman sebaya berasa nggak sih bedanya? Kok dia nggak tahu sih soal ini? Ya itu merasakan sih. Kayak misalkan karena waktu kecil ya, pasti ada dong bolos sekolah. Iya. Teman-teman nanya, dari mana? Pulang nih dari Solo, ada acara adat. Itu ngapain ya? Itu pasti ada seperti itu. Terus yang paling mencolok adalah ketika ditanya soal nama panjang. Di absen kan gelarnya tertulis. Karena bagaimana itu masuk ke akte kelahiran kan? Iya. Itu dari yang awalnya malu menjelaskan kenapa namanya gelarnya kok ini kamu tuh siapa? Kayak dari peradaban mana gitu ya? Masih ada ya? Iya. Terus sampai juga waktu pelajaran sejarah itu kan ada yang pelajaran bagian membahas kerajaan-kerajaan. Termasuk salah satu di Mangkunegaran. Iya. Ada mungkin beberapa teman yang tahu langsung bilang, loh ini kan tempat kamu, ini tempat kamu. Terus orang jadi pada kayak, loh kok masih ada ya? Kira cuma cerita doang. Itu ngalamin ya? Kayak ngalamin masa-masa dari yang malu sampai yang malu tuh sampai akhirnya kayak malah, ya aku asal dari sana. Akhirnya terus mereka menanya kayak gimana, kita cerita. Jadi dari yang apa ya, yang bedanya satu itu. Tapi selebihnya sama aja. Sama aja. Masih tetap naik angkutan umum. Oh ya? Masih. Naik Ojek masih. Terus juga kita masih makan di warung juga masih kok. Ya normal pada umumnya lah, hanya bedanya tugas di kebudayaan dan kesenian lebih besar. Nah sekarang pesan buat perempuan muda apa dari Gusti Sura? Pesan dari aku untuk perempuan-perempuan muda di Indonesia ya, terutama yang untuk cintai kebudayaannya. Pokoknya jangan pernah menganggap kebudayaan itu kuno. Tapi diajak kita bawa terus maju bareng-bareng. Dan jangan pernah malu untuk pakai pakaian adatnya. Karena ya kalau perempuan kan pasti suka malu nih, aduh gimana ya, cocok gak ya pakai ini pakai itu? Cocok kok, pakai pakaian adat ataupun pakai apapun pasti cocok. Kalau kitanya enjoy cocok ya. Apalagi kita cocok. Identitas dan jangan lupa perempuan apapun itu cantik.
jangan pernah merasa khawatir atau mungkin insecure dengan apa yang kita punya, karena perempuan itu emang sudah hakikatnya cantik apapun. Terus juga apa ya, kalau untuk ku bilang ini, perempuan itu jadi perempuan enak sih. Oh ya? Karena kita pasti bisa menjadi kuat. Kuat tuh bukan berarti power atau untuk berantem ya, tapi perempuan tuh kuat dalam hal apapun. Tetapi perempuan itu juga lembut. Perempuan itu juga membawa kemakmuran atau kesuburan, di mana mengayomi kan. Nah, perempuan zaman sekarang sebisa mungkin harus seperti itu. Karena emang itulah peran perempuan dalam kehidupan. Baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan semuanya. Jadi teruslah untuk mencintai budayanya masing-masing, dan juga marilah kita harus bisa kuat, bisa lembut, tetapi juga bisa mengayomi semuanya. Gitu sih. Thank you. Pesannya buat aku juga nih. Aku juga ngomong buat diriku sendiri sih. Iya ya. Sambil cobain lagi ya. Iya, Mbak. Itu Gusti makannya ya. harus dicampur Iya, loh. ternyata tadi aku Iya. salah ya. Semoga suka deh Mbak sama kuenya. Suka. Ini cantik juga seperti kita. Iya. Oh iya, ini dalamnya ini. Sum-sum bawahnya. Sum-sumnya tuh maksudnya ini. Iya. Enak. Ada kan? Jadi Jawa banget kan rasanya ketika dicampur. Iya ya. Langsung ini sih, asam manis gitu. Ya. Jadi gurih. Gurih asam manis kan. Ijonya kayak green tea gitu lagi. Makasih Gusti Surah. Aku yang terima Minumannya, kasih. makanannya, obrolannya. Dengan senang hati Mbak. Tadi pesannya oke banget sih. Makasih. Kadang kita ngerasa jadi perempuan tuh justru ngalamin banyak kesakitan gitu gak sih? Iya. Ketika aku jadi ibu ya, hamil, ngejaga hamilnya, terus melahirkan, nyusuin, kayak rentan aja sih. Tapi itu yang bikin kita jadi kuat kan. Sebenarnya malah perempuan ya memang Seperti itu. bagaimanapun keadaannya kuat sih. Kuat. Itu hebatnya perempuan. Hebatnya perempuan itu, tapi kadang kita kurang apa ya? Kurang menyadari itu kali ya. Iya benar. Atau society membuat kita jadi insecure aja terus gitu. Padahal perempuan tuh kuat sih. Apapun dalam hal apapun kuat. Luar biasa. Ini Mangkunegaran ternyata aku pikir patriarki, terus baru-baru ini aja perempuannya menonjol, ternyata dari dulu ya. Dari dulu. Makanya tarian itu ada dari dulu ya, prajurit itu. Betul, Ya? dari dulu. Dari dulu Oke. terus dibedah. Ya, sekarang. Ya, kita lanjut minum. Mari minum.